orang yang seorang pejabat yang tinggi jabatannya, tapi di daerah yang dia jabat itu orang yang paling miskin. Luar biasa. Said bin Amir Al-Jumahi ini. Jarang lah sekarang kayak begitu ya. Orang kalau pejabat biasanya yang paling kaya. Belum pernah itu di Indonesia ya. Di Indonesia nemuin pejabat yang paling miskin. Pejabat yang miskin ada gitu. Tapi pejabat yang paling miskin ya di data dia yang paling miskin dan beberapa orang lainnya belum ada kayaknya zaman sekarang di Indonesia. Kalau di negara lain nggak tahu juga. Nah, ini kitab yang kita baca ini kitab Suwar min Hayatis Sahabah, karangannya Ad-Doktor Abdurrahman Ra'fat Al-Basha. Jadi Suwar min Hayatis Sahabah ini gambaran kehidupannya para sahabat. Jadi kayak gimana gambarannya satu persatu dijabarin oleh pengarang Ad-Doktor Abdurrahman Ra'fat Al-Basha. Baik, kita mulai saja. Qala musannifu rahimallahu taala, berkata Syekh Abdurrahman Ra'fat Al-Basha, kanal fata Sa'id bin Amir Al-Jumahi, seorang pemuda Sa'id bin Amir Al-Jumahi, wahidan minal alafil mu'allafati, jadi salah seorang dari ribuan orang yang mu'alaf. Jadi di zaman Nabi itu banyak orang yang mulai mu'alaf, orang yang tersusun hatinya untuk segera masuk Islam. Salah satunya adalah Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Jadi di Mekah itu dia ketika dalam suatu kejadian dia masih dalam keadaan kafir gitu di Mekah. Dan ini kejadiannya Nabi udah di Madinah ini gitu. Sementara Sa'id bin Amir Al-Jumahi masih dalam keadaan kafir. Alladzina kharaju ila mintaqati Tan'im, yakni orang-orang yang keluar ke daerah Tan'im fi dhahiri Makkah, di luar Mekah, bidawatin min zu'ama'i Quraisyin, karena Said bin Amir itu dipanggil atau diserukan atau diundang oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Jadi dia itu dari daerah luar Mekah, kemudian dipanggil untuk sebuah acara yang nanti kita tahu nih acaranya luar biasa nih, acara hukuman mati dari seorang mujahid Islam. Jadi dipanggil Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini. Liyashhadu masra'a Khubayb bin Adiyin. Dipanggil untuk menyaksikan hukuman mati Khubayb bin Adi, ahadi ashabi Muhammadin, salah satu daripada sahabat Nabi Muhammad, ba'da an dhafira bihi godron, ya, sesudah mereka itu menangkap dengan cara godron, pengkhianatan, tipu daya. Jadi Khubayb ini ditangkap dengan cara tipu daya gitu ya. Jadi nanti kisahnya nanti ada di Khubayb, nanti kita ceritakan, ada kisah Khubayb tersendiri. Jadi diundang Tufail bin Amir Al-Juhami ini untuk menyaksikan eksekusi mati daripada Khubayb. Kemudian waqad makannahu syababuhu al-mawfuru wa futuwatuhu al-mudafiqatu min ani yuzahiman nasa bil manakibi. Sungguh memungkinkan masa muda yang kuat dan juga berlimpah atau
dia punya kekuasaan yang berlimpah, memungkinkan untuk bersaing dengan orang-orang yang lain. Jadi setara kedudukannya Sa'id bin Amir itu dengan pemimpin-pemimpin Mekah yang dia itu orang luar Mekah, satu kampung di luar Mekah, dipanggil karena dia seorang pemuda yang punya kedudukan setara dengan pemimpin-pemimpin Mekah. Makanya dia diundang. Orang terhormat dari kampungnya diundang untuk menyaksikan sahabat Nabi yang lagi dihukum mati. Ini luar biasa. Jadi seorang pemuda yang kaya, yang punya kedudukan yang tinggi, kemudian diundang untuk menyaksikan eksekusi mati salah seorang sahabat Nabi yang ditawan, di mana cara penangkapan Khubaib ini, tawanan ini penuh dengan intrik dan pengkhianatan. Jadi zaman dulu udah mulai itu. Ada intrik, pengkhianatan, udah biasa gitu. Dan itu diwariskan turun temurun sampai kita ini. Hatta hadza syuyukh Quraisyin min amsali Abi Sufyan bin Harbin wa Safwan bin Umayyah wa ghairihima mimman yatasaddarunal mauqibah. Sampai setara syekh-syekh dari Quraisy, orang-orang tua dari Quraisy seperti Abu Sufyan, Safwan bin Umayyah, dan yang lain-lainnya dari kalangan pemimpin-pemimpin golongan mereka. Jadi pemimpin-pemimpin suku. Jadi setara nih seorang pemuda Sa'id bin Amir setara kedudukannya dengan pemimpin suku di kota Mekah waktu itu. Wa qad ataha lahu dzalika an yara asira Quraisyin mukabbalan biquyudihi. Dan juga memberi kesempatan bagi Sa'id untuk melihat asira Quraisyin, tawanan Quraisy, mukabbalan biquyudihi, terikat dengan tambang, terikat dengan sebuah ikatan. Jadi diberikan kesempatan Sa'id bin Amir itu di dekat tawanan sehingga dia bisa ngelihat ikatan-ikatannya itu. Wa uqufun nisa'i wasibyani wasyubbani tadfa'uhu ila sahatil mauti daf'an. Jadi tangan-tangan perempuan, terus anak-anak kecil, pemuda, semuanya itu mendorong Khubaib kepada pelataran kematiannya dia, tempat pembunuhannya Khubaib, tempat hukum matinya Khubaib itu ditarik-tarik Khubaib itu. Ikatannya ditarik-tarik, badannya didorong-dorong, sampai ngelihat Sa'id bin Amir al-Juhami itu kelihatan. Jadi didorong-dorong sama perempuan, anak-anak kecil, pemuda-pemuda itu sampai ke tempat eksekusinya. Lian taqimu min Muhammadin fi syakhsihi. Untuk membalas dendam kepada Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy itu secara pribadi, waliyas'aru liqatlahum fi badrin biqatlihi. Karena membalas waktu perang Badar itu keluarga-keluarga orang Mekah itu banyak yang terbunuh. Jadi balas dendam menyiksa Khubaib. Jadi orang-orang Mekah yang keluarganya terbunuh di perang Badar, karena waktu ini Nabi udah hijrah ke Mekah. Jadi kejadian Sa'id bin Amir ini kemudian waktu menyaksikan hukuman Khubaib itu Nabi Muhammad udah di Madinah. Udah nggak di Mekah lagi, udah hijrah. Walama wasalat hadhil jumu' al-hasidatu bi asiriha ilal makanil muaddi liqatlihi. Ketika sampai masyarakat itu berkerumun pada tawanan itu, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengeksekusi mati Khubaib bin Adi. Waqafal fata Sa'id bin Amir al-Juhami.
Kemudian berdirilah seorang pemuda ini, Said bin Amir al-Juhami, yang lagi kita ceritain ini, tokoh yang lagi kita ceritain kemarin kan Anas bin Malik. Ya, tokoh yang lagi kita ceritain sekarang ini berdiri di situ. Biqamatihi al-mamdudati yutilu ala Khubaibin. Dengan postur yang tegap, postur yang tinggi tegap, memandang kepada Khubaib. Jadi Said bin Amir al-Juhami memandang tawanan yang mau dieksekusi mati dengan postur yang tegap itu, wa huwa yuqaddamu ila khashabati salbi. Kemudian dia Khubaib dibawa ke tiang salib. Mau disalib nih Khubaib nih, sahabat Nabi yang ditangkap melalui pengkhianatan, ini dibawa ke tiang salib. Mau disalib ini Khubaib, subhanallah. Masya Allah. Luar biasa ini pengorbanan orang-orang Islam zaman dulu itu ya. Bukan cuman harta dia berkorban, tapi juga jiwa, keluarga, dan segalanya untuk Islam gitu. Makanya rugilah kita, atau bukan rugi ya, kalau boleh saya bilang nih kurang ajar. Jadi Islam dulu itu begini, mereka membentuk agama Islam ini, pengorbanannya ketika kita sudah bebas, pahlawan-pahlawan dari para sahabat ini mungkin kecewa ngelihat orang-orang Islam zaman sekarang nggak memanfaatkan kebebasan dalam beribadah ini. Dulu susah ini mau beribadah, baru mau beribadah, masuk Islam aja ditawan kayak begini modelnya. Ya. Gimana Bang Adit? Wasami'a sautahu as-sabita al-hadi'a. Dia mendengar suara-suara atau suaranya Khubaib ini. Jadi Said bin Amir mendengar suara Khubaib yang teguh, yang tenang min khilali siyahi an-niswati wasibyani, dari teriakan-teriakan perempuan dan anak-anak. Jadi dia ngedenger lirih suara pelang tenang tapi teguh melalui banyak jeritan perempuan dan anak-anak meneriakkan Khubaib ini, tapi dia mengeluarkan kata-kata Khubaib ini. Ketika mau disalib, dia mengeluarkan kata-kata. In syi'tum, kata Khubaib, in syi'tum an tatrukuni arka'u rok'ataini qabla masra'i faf'alu. Kalau kalian mengizinkan, membiarkan saya untuk sholat 2 rakaat sebelum eksekusi saya ini, faf'alu, maka tolong kerjakan atau tolong izinkan. Jadi sebelum mau dieksekusi mati masih ingat dia mau sholat 2 rakaat. Luar biasa. Bukan minta tolong, bukan, nggak apa-apa eksekusi saya, cuman tolong izinin saya mau sholat dulu 2 rakaat. Model kayak kita boro-boro ingat. Model kayak kita boro-boro ingat sholat, ya mikirin mau dibunuh. Jangan dibunuh gitu, kekurangan duit aja udah kagak sholat udah pusing. Ini mah luar biasa ini. Lagi menghadapi kematian masih ingat sholat. Udah gitu bukan sholat wajib, ini sholat sunnah. Untuk mau sholat sunnah, wajib mah udah dikerjain sama dia. Luar biasa. Sumanadhara ilaih. Kemudian dia memandang. Wa huwa yastaqbilu al-Ka'bata. Jadi Said bin Amir al-Juhami memandang Khubaib, sang tawanan yang mau dieksekusi ini. Khubaib, tawanan ini menghadap Ka'bah. Posisinya kan di Mekah, kan kelihatan Ka'bah. Jadi menghadap Ka'bah, bilangnya gitu. Kalau kayak gitu yang nggak ngomong menghadap Ka'bah, menghadap kiblat ya begitu. Karena ini posisinya di Mekah, dia menghadap Ka'bah. Jadi kata musannif ini, wa yusolli rakaataini, kemudian Khubaib sang tawanan ini salat 2 rakaat. Ya li husnihima wa ya li tamamihima. Betapa indahnya
dan betapa sempurnanya sholat 2 rakaat itu. Kata Sa'id bin Amir Al-Juhami yang masih kafir ini, luar biasa indah sholatnya ini tawanan, luar biasa sempurnanya ini sholat. Dia belum ngerti ini ngerjain apa, tapi ngerasa indah, ngerasa belum ngerti nih. Said bin Amir Al-Juhami ini belum ngerti, dia ngelakuin, tapi matanya dan hatinya itu menyatakan ini indah amat, ini sempurna amat kerjaan 2 rakaat ini. Summa ra'ahu, kemudian melihat, yuqbilu ala zu'amai al-qaumi, kemudian dia melihat menghadap para pemimpin orang-orang kafir ini. Jadi Khubayb ngelihat para pemimpin orang-orang kafir ini, kemudian Khubayb bilang, wallahi laula antadunnu anni atala'tus salata jaza'an minal mauti, demi Allah, seandainya kamu tidak berprasangka kalau saya memperpanjang sholat ini, saya takut mati, la astaghfartu minas sholati, sungguh saya akan memperbanyak sholat ini. Jadi kalau saya nggak takut kamu bilang saya takut mati, ini saya terus sholat nih, begitu gitu. Sebenarnya saya sholat ini bukan takut mati gitu, saya senang aja sholat gitu. Makanya diringkas sama dia, takut disangkain takut mati gitu. Maka berlindung dengan sholatnya enggak gitu, nggak takut mati Khubayb dalam membela Islam. Summa syahida qaumahu bi'ainai ra'sihi, kemudian dia menyaksikan kaumnya dengan 2 kepala matanya, wahum yumassiluna bi Khubaybin hayyan, kemudian mereka memotong-motong Khubayb dalam keadaan hidup. Luar biasa, dipotongnya bukan dibunuh dulu, dipotong-potong itu badannya, Khubayb masih hidup. Subhanallah, ini mau dipotong-potong ayam dipencit dipotong lehernya di ini dulu biar mati dulu, baru dipotong-potong. Ayam ini dipotong-potong, Khubaibnya masih hidup. Masa Sundanya dipencit dulu lah ayam baru dipotong-potong, ini mah dipotong-potong dulu belum dipencit. Gimana sakitnya itu. Fayaqta'una min jasadihi al-qita'ata tilwa al-qita'ata, kemudian dia memotong-motong tubuhnya Khubayb dengan potongan-potongan yang luar biasa. Jadi udah dipotong, terus dipotong lagi potongannya jadi kecil-kecil. Jadi itu udah dipotong, terus potongannya dipotong-potong lagi, saking pengen balas dendam saking keselnya itu orang-orang kafir Quraisy. Misalkan dipotong tangannya itu, udah tangannya habis dipotong, dipotong-potong lagi, saking keselnya kali itu dia, orang-orang kafir Quraisy itu, saking dendamnya sama kaum muslimin. Luar biasa ini. Wahum yaquluna lahu, kemudian mereka berkata, atuhibbu, ini luar biasa nih perkataan ini. Orang-orang kafir berkata kepada Khubayb yang setengah hidup setengah mati ini, badannya udah dipotong-potong. Kafir Quraisy bilang, atuhibbu an yakuna Muhammad makanaka wa anta tajin, apakah kamu senang kalau seandainya Muhammad itu menggantikan tempat kamu gitu. Jadi di tes ini Khubayb, sekarang kamu seneng nggak kamu saya lepasin, kemudian yang ngegantiin kamu itu Muhammad gitu. Orang kafir kan ngomong, nggak mungkin ngomongnya Nabi Muhammad, yang ngomong orang kafir, makanya ngomongnya Muhammad doang. Seneng nggak kalau Muhammad itu ditaruh di sini, kamu saya bebasin? Apa kata Khubayb? Fayaqulu wadima'u tanzifu minhu, Khubayb bilang sambil mengalir darahnya bercocoran. Ini setengah hidup setengah mati karena dipotong-potong dalam keadaan beliau masih hidup. Ketika dalam bercucuran darah itu dites, seneng gak kalau kamu digantikan oleh
Muhammad, kamu bebas, Muhammad yang di sini. Kata Khubayb, wallahi ma uhibbu, demi Allah saya nggak suka, an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi, saya dalam keadaan aman, saya dalam keadaan selamat bersama dengan keluarga saya dan anak-anak saya, wa anna Muhammadan yukhazu bisyaukatin, sementara Nabi Muhammad ketusuk duri. Bukan ngegantiin dia, saya nggak redo, nggak rela kalau saya dalam keadaan aman, saya sama keluarga saya, dan Nabi Muhammad ketusuk duri, apalagi digantiin di sini. Luar biasa nih ya keimanan, Masya Allah. Fayulawwihun nasu biaidihim minal fadha'i, kemudian mengisyaratkan manusia dengan tangan-tangan mereka fi al-fadha'i, ke tanah lapang, wa yata'ala siyahuhum, kemudian mereka berteriak dengan teriakan-teriakan yang kencang. Jadi manusia dari kalangan kafir Quraisy ini mereka berteriak dengan kencang, kemudian mengisyaratkan dengan tangannya menuju tanah lapang, aniqtuluhu, uqtuluhu, jadi bunuh dia, kalian bunuh dia, kalian bunuh dia. Jadi udah nggak bisa diharapin lagi untuk kita goda gitu, karena boro-boro Nabi Muhammad ngegantiin dia. Nabi Muhammad cuman kena duri aja dia nggak rela, apalagi ngegantiin dia. Artinya nggak apa-apa lah ente ngebunuh saya, jangan Nabi Muhammad aja gitu. Summa absara Sa'id bin Amir Khubaiban. Nah, tokoh yang lagi kita ceritain ini ngelihat tawanan ini yang bernama Khubayb ini, yarfa'u basarahu ila samai, Khubayb mengangkat kepalanya ke langit, min fauqi khasyabati, di atas tiang as-salbi, tiang salib. Dia mengangkat kepalanya ke langit, kemudian dia berkata, dia posisinya di atas tiang salib ini, udah disalib, kemudian dibawa ke tengah lapangan, dia mengangkat kepala dan berdoa. Khubayb berdoa, Allahumma ahsihim, ya Allah balas mereka, adadan, satu demi satu, waqtulhum badadan, bunuh mereka semua dengan pembantaian, wala tughaddir minhum ahadan, dan jangan sisakan satu pun dari mereka. Ya Allah, balas mereka satu demi satu, bantai mereka semua, jangan engkau sisakan ya Allah satu pun dari mereka. Luar biasa ini, nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya, posisinya udah di tiang gantungan masih berdoa begini. Luar biasa keberaniannya kaum muslimin itu, nggak minta ampun dia, malah bilang bunuh mereka semua ya Allah, jangan sisain satu pun dari mereka, itu bantai mereka katanya. Summa lafadha anfasahu al-akhirata, kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya. Wa bihi ma lam yastati' ahadun ihsa'ahu min darbatis suyufi wa ta'anati ar-rimahi. Dalam keadaan ini dia menghembuskan nafas terakhirnya, nggak ada yang bisa satupun dari kafir Quraisy itu menghitung sabetan-sabetan pedang dan tombak-tombak yang ada di tubuhnya. Jadi saking banyaknya orang nggak bisa ngitung lagi tuh sabetan pedang. Tombak itu ditusukin udah berapa nggak tahu, nggak ada yang bisa ngitung lagi itu. Saking pengen balas dendam itu kafir Quraisy, sabetannya udah nggak kehitung, tusukan tombak udah nggak kehitung. Masya Allah. Adat Quraisyun ila Makkah, orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Wa nasiyat fi zahma'il ahdasil jisami Khubayban wa masra'ahu, di tengah kesibukan mereka melupakan kejadian peristiwa besar ini, yakni peristiwa eksekusi Khubayb. Lakinil fata al-yafi'a Sa'id bin Amirin al-Juhami, akan tetapi pemuda ini yang mulai dewasa, sahabat Sa'id bin Amir al-Juhami ini
lam yaghib Khubaibun an khotirihi lahdah. Nggak pernah hilang pandangannya itu dalam hatinya satu kedip pun. Jadi dia terus nginget ini kejadian, yang lain itu lupa semua. Tapi Sa'id bin Amir nggak bisa lupa. Setiap detail kejadiannya, waktu ditusuk, waktu disabet, waktu ditarik, taruh di atas tiang gantungan, itu nggak pernah bisa lupa. Jadi waktu bergulir terus, dia nggak pernah bisa lupa keadaan Khubaib ini. Jadi menghantui diri Sa'id bin Amir al-Juhami yang masih dalam keadaan kafir ini. Kana yarahu fi hulumihi idza nama. Kemudian Sa'id bin Amir al-Juhami melihat Khubaib di dalam mimpinya. Dia tidur ngimpi terus ngelihat Khubaib. Wa yarahu bi khayalihi wa huwa mustaiqidun. Kemudian dia melihat bayangan-bayangan Khubaib bukan cuma dalam keadaan tidur juga, tapi mustaiqidun, dalam keadaan terjaga. Saking ininya, saking apa ya, mengadit ini, saking apanya deh. Saking terguncangnya itu jiwanya ya. Jadi bukan cuma mimpi doang, dia mimpi tidur ya mimpi juga. Waktu bangun tidur tetap kehayalan terus gitu dalam keadaan bangun juga nih. Siapa? Sa'id bin Amir al-Juhami. Wa yamsulu amamahu, dan terbayang di depan dia, wa huwa yusolli rakaataihi al-hadiataini al-mutmainnataini amama khosabatis solbi. Terus terbayang di depan matanya Sa'id bin Amir ketika Khubaib sholat 2 rakaat dengan 2 rakaat yang tenang, yang tumaknina di depan tiang salib. Jadi minta izin kan tadi awalnya. Itu kebayang mulu sama Sa'id bin Amir al-Juhami. Sholat 2 rakaatnya ketika menghadapi tiang salib ini. Wa yasma'u ronina sautihi fi udunaihi. Kemudian dia mendengar gema suaranya di telinga dia. Wa huwa yad'u ala Quraisyin, dan dia mendoakan Quraisy. Fayakhsha antas aqahu sa'iqatun. Kemudian dia seperti takut akan tersambar petir. Au takhiru alaihi sakhratun minas sama'i. Dia juga takut seperti takutnya kalau ketimpa batu dari langit, atau batu kayak Armageddon. Takut ada dari langit batu meteor jatuh nimpa dia. Saking takutnya ngedenger doa Khubaib yang, ya Allah habisin mereka, bantai mereka semua. Takutnya itu Sa'id termasuk orang yang didoakan sama Khubaib itu. Takutnya model kayak gitu, sampai-sampai dia merasa pengen ketimpa batu meteor dari langit, atau takutnya seperti takut tersambar petir. Summa inna Khubaiban 'allama Sa'idan ma lam yakun ya'lamu min qabl. Ternyata Khubaib mengajarkan Sa'id. Tawanan tadi Khubaib itu mengajarkan sesuatu kepada Sa'id yang tidak pernah dia tahu sebelumnya. Jadi mengajarkan sesuatu yang belum pernah dia tahu. Apa itu? Allamahu annal hayatal haqqata aqidatun. Sesungguhnya kehidupan yang hakikat itu adalah sebuah akidah, sebuah keyakinan. Kehidupan yang benar itu sebuah keyakinan, wa jihadun fisabilil aqidati hatal maut, dan mempertahankan keyakinannya itu sampai mati. Itu kehidupan sebenarnya yang sabit. Jadi nggak peduli dia harus kehilangan nyawa, kalau apa yang udah saya yakini, maka itulah dia yang saya yakinin. Nggak ada yang bisa menggoyahkan keyakinan itu sampai dia harus mengorbankan nyawa. Ya kalau model kayak sekarang boro-boro sampai mati mempertahankan keyakinannya. Pakai Indomie seduh saja hilang itu keyakinan. Ada lagi lebih naik ya duit lah 1 juta, ada lagi lebih naik ya berapa lagi, itu bisa dibeli, itu keyakinan bisa berubah keyakinan.
Ini nggak diajarkan sama Khubayb. Dan nggak apa namanya, bukan ini yang didapati oleh Said di dalam pelajaran eksekusi Khubayb ini. Dia dapat pelajaran bahwasanya keyakinan itu harus dipertahankan dan harus benar-benar dipertahankan. Dia jihad fisabilillah sampai mati untuk mempertahankan keyakinannya ini, akidahnya ini. Luar biasa ya. Ini Islam asli nih, kayak begini Islam asli. Yang bisa dibeli keyakinannya ya bukan asli itu. Jadi kadang-kadang orang ngelihat Islam itu pemeluknya gitu. Ya ngelihat Islam jangan pemeluknya. Emang pemeluk Islam mah ya banyak yang ngaco, yang ngawur. Yang ngelihat Islam itu ajarannya. Jadi jangan ngelihat pengikutnya. Kalau mau ngelihat pengikutnya yang benar nih, kayak begini nih, kayak Khubayb. Jadi keyakinannya dipertahankan terus sampai dia berjihad fisabilillah sampai mati untuk mempertahankan keyakinannya tersebut. Wa 'allamahu aidan. Khubayb sang tawanan ini juga mengajarkan Sa'id pelajaran yang lain. Annal iman ar-rasikha yaf'alul ajiba. Sesungguhnya keimanan yang melekat, yang berasar di dalam hati kita itu akan menimbulkan keajaiban. Wa yasna'ul mu'jizat, dan juga menciptakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa gitu. Karena bisa kayak begitu, dia nggak merasa takut sama sekali menghadapi, bukan ketabrak mobil terus mati, bukan ini. Lagi hidup tangannya dipotong, habis dipotong tangan yang udah kepotong dipotong-potong lagi, dia saksikan dengan mata kepala sendiri. Itu harusnya orang takut itu. Ya, dia nggak merasa takut sama sekali. Jangankan ini, belum disantok ular aja ngeliat ular udah takut, belum disantok gitu udah kabur. Ini ngelihat tangannya copot, habis copot dipotong-potong lagi tangannya di depan mata dia, masih hidup. Dan pedang terhunus sampai ketika meninggal sabetannya nggak ada yang bisa ngitung itu, dan nggak pernah ngerasa takut sama sekali. Ini keajaiban menurut Said. Wa 'allamahu amran akhar, dan mengajarkan juga kejadian ini kepada Said perkara yang lain. Wa huwa anna rajula, bahwasanya seorang lelaki, alladzi yuhibbu ashabuhu, yang dia mencintai sahabatnya, kull hadal hubbi, dengan segala rasa cintanya ini, innama huwa nabiyyun muayyadun minas samai, bahwasanya yang dia cinta ini benar-benar seorang nabi yang dikuatkan dari langit. Nggak mungkin ini kalau orang biasa dicintai model sampai kayak begini, udah dipotong-potong bagian tubuhnya, kemudian ditawarin, udah kamu saya bebasin diganti nama nabi. Nggak rela. Jangankan dipotong-potong, ketusuk duri aja saya nggak rela, katanya. Ini bukan orang biasa yang lagi dia cintain ini. Kalau orang biasa mungkin nggak sampai kayak begini cintanya, kan? Jangankan laki-laki, perempuan bini sendiri aja, wah, kan? Suruh tuker sama bini sama cewek yang lain, ho, kan gitu. Ini saya tuker sama yang lebih cantik, ya, ho deh, nggak apa-apa. Nah, ini mah laki-laki bukan perempuan yang dia cintain ini. Dia korbankan jiwa raganya. Luar biasa. Inda dzalika syarahallahu sadra Sa'id bin Amir. Dalam keadaan ini Allah melapangkan dada Sa'id bin Amir ilal islami. Sa'id bin Amir akhirnya masuk Islam. Saking kebayang-bayang mulu kejadian Khubayb waktu dieksekusi, kemudian dilapangkan oleh Allah dadanya, kemudian dia masuk Islam. Faqama fi mala'i minan nasi. Kemudian dia berdiri di jamaah minan nas, para manusia, wa alana bara'atahu min asami Quraisyin wa auzariha. Kemudian dia mengumumkan, a'lan itu menyatakan, bara'atahu, kebebasan dirinya daripada dosa-dosa Quraisy dan juga beban-beban Quraisy. Dia terbebas. Saya nggak mau masuk dari bagian Quraisy, dosa-dosanya luar biasa Quraisy, bebannya luar biasa karena doanya
siapa Khubayb tadi, saya mau berlepas diri dari kalian. Wa ja'alahu li asnamiha wa awsaniha wa dukhulahu fi dinillahi azza wa jalla. Dan dia melepaskan berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan Quraisy dan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa keberanian saat itu. Dia umumkan bahwasanya saya terbebas dari kalian itu, wahai Quraisy, dan saya udah nggak mau lagi nyembah berhala-berhala dan sesembahan kalian. Saya mau masuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam keadaan ini belum ketemu Nabi. Baru ketemu sahabatnya ini. Udah Islam. Sahabatnya model kayak gini, gimana nabinya gitu. Kemudian belum ketemu Nabi. Hajar Sa'id bin Amirin. Sa'id bin Amir kemudian hijrah ilal Madinati, ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi. Baru dia bertemu dengan Nabi. Walazima Rasulullah sallallahu alaihi. Kemudian mulazamah, dia belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Wa syahida ma'ahu Khaybar. Dia perang bersama dengan Nabi, perang Khaybar, wa ma ba'daha minal ghazawati. Dan ketika dia masuk Islam itu nggak lama perang Khaybar, dan semua perang-perang setelah perang Khaybar itu dia ikutin terus. Jadi Sa'id bin Amir al-Juhami, pemeluk Islam yang luar biasa, dia ikutin semua perang-perang karena pengen kayak Khubayb. Gitu. Khubayb aja kayak begitu, luar biasa. Mana perang apa lagi, saya ikutin semua gitu. Kalau nggak perang juga saya pengen perang sendiri lah. Rasanya luar biasa ini. Walama intaqala nabiyul karimu ila jiwari rabbih wa huwa radin anhu. Ketika Nabi Muhammad intaqala ila jiwari rabbih, kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad itu berpindah kepada Allah, maksudnya meninggal. Ketika Nabi Muhammad meninggal dan berpindah kepada sisi Allah, wa huwa radin anhu, dan Allah redha kepada Nabi Muhammad, dzalla min ba'dihi saifan. Tetap Sa'id itu dalam keadaan saifan maslulan, pedangnya terus terhunus, karena setelah Nabi meninggal masih banyak lagi. Abu Bakar masih perang, Umar masih perang, terus terhunus terus, dia ngikutin perang terus. Fi aidi khalifataihi Abi Bakrin wa Umar. Dia tetap dalam posisi membela dua khalifah, Abu Bakar dan Umar. Tetap perang. Nabinya udah nggak ada, tetap perang, cuman nggak sahid-sahid ini. Tetap menghunuskan pedangnya masuk ke medan perang. Wa'asha masalan faridan faddalil mu'mini alladhi ishtaral akhirata bidunya. Kemudian ini adalah contoh hidup yang menjadi contoh yang langka, fadalil mu'minin, sempurna contoh ini bagi kaum muslimin, alladzi ishtaral akhirata bidunya, yang dia itu membeli akhirat dengan dunianya. Karena tadi Sa'id bin Amir al-Juhami ini pemuka dari kalangan keluarganya, dan juga dia punya kedudukan yang tinggi sampai disetarakan anak muda ini dengan orang tua kepala-kepala suku. Duitnya banyak, kedudukannya tinggi, terhormat. Dia korbankan semua untuk akhirat. Dia tinggalkan Mekah, harta, kehormatan, kedudukan, dia tinggal menuju kepada Madinah yang dia ikut perang, dia tinggalkan semua. Jadi akhirnya maksudnya adalah dia membeli akhirat dengan dunia, berapapun harganya. Gitu. Berapapun harganya. Kalau kayak sekarang akhirat gratis aja nggak ada yang mau ngambil. Dulu harus beli akhirat itu, sekarang gratis nggak ada yang mau ngambil. Masya Allah. Wa asara mardatallahi wa sawabahu ala sa'iri ragabatin nafsi wa syahawatil jasadi. Kemudian dia lebih memilih mardatallah, keridhaan Allah, dan juga pahala-pahala balasan dari Allah atas semua kenikmatan nafsu dan syahwat jasad. Dia lebih memilih keridhaan Allah ketimbang ngikutin nafsu dan syahwat. Alhamdulillah. Ntar dulu minum dulu.
Hah? Kameranya gimana tuh? Madep ke depan. Madep ke depan. Nggak usah begitu aja. Lanjut lagi. Bagaimana tadi? Emang udah berapa menit, Dit? Hampir 1 jam. Yang bener. Walah. Sebentar lagi. Nanti dilanjut di episode kedua. Jadi, wakana khalifata Rasulillah SAW yarifani li Sa'id bin Amirin asidqahu wa taqwahu. Dua khalifah Abu Bakar dan Umar ini mengetahui keadaan ketakwaan dan kejujuran Sa'id bin Amir, wa yastami'ani ila nusahihi, dan juga kedua khalifah Abu Bakar dan Umar mendengarkan nasihat daripada Sa'id bin Amir ini. Jadi dia ini nih Watim Pres kalau sekarang nih, Dewan Pertimbangan Presiden. Sa'id bin Amir nih jadi Dewan Pertimbangan Presiden. Dua presiden nih, Abu Bakar nanyanya sama Said bin Amir. Umar juga ketika Abu Bakar meninggal, Umar jadi presiden, nanyanya juga sama Said bin Amir. Wa yusi khani ila qawlihi, dan sangat mendengarkan Said bin Amir al-Juhami. Dakhala ala Umar bin al-Khattabi fi awali khilafatihi. Dia masuk ke Umar bin Khattab di awal khalifahnya. Ya Umar, usika an takhsyallaha finnas. Wahai Umar, saya wasiatkan kepada kamu untuk takut kepada Allah finnas, di dalam manusia. Wala takhsyannas fillah. Jangan kamu takut manusia di dalam Allah. Maksudnya kamu jangan takut, maksudnya kamu takut sama Allah, jangan dengerin manusia. Dan jangan takut sama manusia sementara kamu meninggalkan Allah. Umar yang diomongin begini nih. Nggak marah tapi Umar ini. Wa ala yukhalifa qawluka fi'laka. Jangan sampai perkataan kamu berselisih dengan perbuatan kamu. Jangan, maksudnya perkataan kamu nggak sesuai dengan perbuatan kamu. Jangan lakukan itu. Fa inna khairal qawli ma saddaqahu fil fi'lu. Sesungguhnya ini pelajaran ini. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah yang dibuktikan oleh perbuatan. Nah, ini. Jadi banyak orang berkata tapi nggak pernah dibuktikan oleh perbuatannya. Jadi sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan itu adalah yang dibuktikan oleh perbuatan. Cuman ngomong doang ente. Gitu. Mana ini? Banyak ngemeng doang gitu bahasanya. Kerjaannya nggak ada, tong kosong gitu. Ya Umar, katanya, aqim wajhaka liman wallakallahu amarahu min ba'idil muslimina wa qaribihim. Wahai Umar, tegakkan wajahmu bagi orang-orang yang telah Allah walikan kepada engkau urusannya dari kaum muslimin yang jauh dan juga yang dekat. Maksudnya ya kalau jadi pemimpin yang benar gitu, memimpin orang muslimin yang dekat kayak yang jauh gitu. Wa ahibbalahum ma tuhibbu li nafsika wa ahli baitika. Cintai mereka sebagaimana kamu mencintai keluarga kamu dan juga diri kamu. Jadi pemimpin gitu tuh. Jangan cinta sama keluarga aja, sama rakyatnya nggak cinta. Cintai mereka, rakyat itu, sebagaimana kamu mencintai keluarga kamu. Jadi ini tuh rakyat itu seperti keluarga, seperti anak, seperti ponakan gitu. Cintai. Wakrah lahum matakrahu li nafsika. Benci mereka sebagaimana kamu membenci diri kamu, wa ahli baitika, dan membenci keluarga. Kalau ada yang dibenci dari keluarga gitu karena dia melakukan salah gitu, kemudian kamu benci, kemudian berusaha untuk membenarkan kesalahannya. Seperti itu juga rakyat. Kalau misalkan dia berbuat salah, kamu benci, kemudian kamu berusaha untuk ngebenerin dia.
bukan didiemin aja, malah dijeblosin sekali. Mana ada anak bikin salah malah dijeblosin sekalian, nggak ada. Udah salah terus nggak. Kesel mah kesel, tapi keselnya itu untuk ngebenerin kesalahan anak-anak itu. Wa khussil ghamarati ilal haqqi. Kemudian melangkahlah dalam kesulitan ilal haqqi, menuju kebenaran. Wala takhaf fillahi lawmatal la'imin. Jangan kalian takut di dalam melaksanakan agama Allah celaan orang yang mencela. Ini pelajaran lagi buat kita. Melangkahlah dalam kesulitan, walaupun dalam kesulitan yang penting tujuannya benar. Itu katanya. Walaupun sulit itu melangkah aja terus. Yang penting tujuannya, bukan kesulitannya. Jadi punya tujuan nggak? Ente udah sulit nggak punya tujuan kan kelewatan itu. Udah lari-larian ke sono, gubrak ke sono kemari, tapi nggak ada tujuan. Ya kan hidup apaan kayak begitu. Jadi ibarat kata lewat tempat yang penuh duri, penuh kerikil, naik ke atas gunung, manjat, pas ditanya ente mau kemana, nggak ngerti saya. Nyari susah doang, hidup nggak punya tujuan. Jangan takut kepada Allah, jangan takut dalam melaksanakan agama Allah terhadap celaan orang. Jangan tergoda sama celaan kemudian kamu tinggalkan agama Allah, maksudnya gitu. Umar ngomong lagi, "Uman yastati'u dzalika ya Sa'id." Siapa yang bisa mengerjakan nasihat kamu itu ya Sa'id. Susah amat nasihat kamu ya. Kata Umar ini kepada Sa'id. Faqala, maka berkata Sa'id, yastati'uhu rajulun misluka. Orang yang model kayak kamu ini yang sanggup mengerjakan itu. Mimman wallahumullahu amra ummati Muhammadin. Dan orang-orang yang Allah telah jadikan dia pemimpin untuk ngurus umatnya Nabi Muhammad. Orang itu yang sanggup, orang model kayak kamu yang udah dijadikan pemimpin, dan juga orang-orang sesudah kamu untuk ngurus urusannya Nabi Muhammad ini bisa ini ngelakukan itu. Walaisa bainahu wa bainallahi ahadun. Soalnya nggak ada lagi antara kamu dengan Allah, itu nggak ada orang lagi. Jadi pemimpin itu nggak ada lagi di atasnya kecuali Allah. Dia mau ngomong apa juga orang yang di bawahnya pasti ngikutin. Ini saking kuatnya itu pemimpin, jadi bahasanya nggak ada lagi orang antara kamu dengan Allah. Jadi kalau Allah bilang A, kamu kerjain A, semua orang ngerjain A. Allah bilang B, kamu bilang B, semua orang pasti ngerjain B. Karena nggak ada lagi orang di atas kamu, nggak ada lagi. Dan dia pasti bisa ngerjain itu. Cuman yang jadi masalah mau apa enggak. Itu sebenarnya bisa. Udah sampai sini dulu obrolan kita tentang Sa'id bin Amir. Insya Allah yang keduanya lagi besok. Kita lanjut lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih ada 5 halaman lagi. Luar biasa.